puasa mendem yang dilakukan Gus Samsudin itu kemungkinan ya untuk konten semata ya, entah benar atau enggak saya tidak tahu ya kebenarannya. Tapi yang ku tahu puasa pendem itu ada untuk bambu ya, kita pendam misalnya, kita pendam itu ukuran seperti kuburan asli, terus dikasih lubang untuk oksigen ya, untuk oksigen. Biasanya kalau orang dulu tuh kasih bambunya itu dibolongin ya supaya jadi kayak peralon, itu untuk keluar masuknya oksigen dan melihat kondisi yang ada di dalam kuburan ya, atau di dalam bawah tanah ya. Itu sebenarnya tujuannya seperti itu, ada sirkulasi udara. Terus juga ada bambu yang besar untuk memasukkan air. Sebenarnya air kalau dia dalam kondisi darurat bisa dimasukkan air di situ, tapi biasanya itu bambunya nanti ditutup biar tidak ada cahaya masuk untuk mengganggu tirakatnya ya. Kenapa harus dilakukan seperti itu? Biasanya topo mendem itu dilakukan 7 hari atau lebih ya, tergantung niat dari pelakunya. Itu biasanya mengamalkan zikir atau doa yang diulang-ulang untuk tujuan tertentu, biasanya seperti itu. Dan ada juga yang melakukan topo pendem itu untuk mendekatkan diri kepada Sang Maha Kuasa, bahwa dia pasti akan kembali kepada tanah dan dikubur seperti ini, dan semakin kuat imannya dan menyendiri di sana. Sebenarnya itu ajaran sebelum adanya agama-agama samawi. Itu agama samawi kan berdoa bisa di tempat ibadah dan di waktu-waktu tertentu. Tapi kalau yang zaman dulu itu ya belum ada agama samawi, itu mendekatkan diri kepada Tuhan itu merenung, menyendiri dan menyatu kepada apa yang ditakutkan manusia sebenarnya di makam, di dalam makam. Tujuannya apa? Supaya kita lebih bijak bahwa kehidupan di dunia ini adalah sementara, dan itu khusus orang-orang tertentu aja yang melakukan puasa pendem seperti itu. Itu biasanya orang yang melakukan puasa pendem itu dulunya sering puasa berat ya, dan di dalam kubur itu misalnya dalam tanah itu tidak makan, hanya minum aja, makannya pun sedikit untuk menghindari BAB yang keluar dalam perutnya dalam 7-14 hari. Tapi kalau zaman sekarang itu mustahil lah bisa, karena ya tahu sendiri lah, zaman sekarang kan banyak yang instan. Kalau di dalam tanah minum aja hanya selama 7 hari dan makannya dikit untuk mengurangi BAB, itu sangat mustahil bisa. Dan kesempurnaannya itu dalam ajaran itu tuh seperti pemuda Al-Kahfi ya, di dalam gua itu bisa tidur beberapa lama. Tujuannya sebenarnya itu tertidur dan terbangun sampai 7 sampai berapa hari dan tidak makan sebenarnya. Dan itu adalah level tertinggi dalam menyendiri, merenung atau bertapa, menyerahkan diri pada Tuhan Yang Maha Esa. Kenapa ada yang bertapa atau menyendiri bisa tertidur beberapa lama dalam jangka waktu tertentu, seperti halnya kisah pemuda Al-Kahfi dalam agama Islam, dan Sunan Kalijaga di dalam menyebarkan agama Islam itu menyendiri tapi tertidur beberapa hari atau beberapa bulan atau beberapa tahun, tapi tubuhnya tidak ada kekurangan luka dalam fisiknya ya, kekurangan nutrisi. Itu bukti kebesaran Tuhan Yang Maha Esa sebenarnya. Dan dari situlah bahwa kesimpulan bahwa dahulu itu orang mencari Tuhan itu bermacam-macam cara, dan salah satunya itu ketika Anda tertidur lama, dan siapakah yang dapat membantu Anda, siapakah yang dapat menolong Anda dan menjaga ragamu, yaitu Tuhan, ketika kita berserah diri kepada Sang Maha Pencipta. Seperti kisahnya pemuda Al-Kahfi lah kalau dalam agama Islam, dan masih banyak kisah-kisah lainnya ya yang belum dijelaskan